Perkenalkan, nama saya Margareta Putra Oktavianuswati. Di sini saya akan menjelaskan step pertama terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, kita harus meraba nadi karatis. Yang kedua, mengambil dengan suara tinggi atau keras. Yang ketiga, menepuk pada bagian pundak pasien. Yang keempat, kita merangsang terbagi menjadi 3 bagian, yaitu pertama, menekan ibu jari. Yang kedua, menekan 1/3 alis. Yang ketiga, mencubit atau menekan otot trapesius. Halo, nama saya Sylvia. Di sini saya akan melanjutkan hal yang kedua, yaitu meminta bantuan. Meminta bantuannya itu ada 3 contoh. Yang pertama, teriak meminta pertolongan ke arah sekitar. Yang kedua, menelpon ke nomor 119 dengan menyebutkan nama, alamat, kondisi korban, jumlah korban, dan apa saja yang diperlukan. Yang ketiga, yaitu ketika kejadian di rumah sakit, aktifkan sistem code dulu. Halo, saya Cinta Paditis. Sekarang step yang ketiga, terapkan 3A. Yang pertama, aman diri, aman pasien, dan aman lingkungan. Halo, saya Anissa Salsabila Putri. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan step keempat, yaitu ada 5 contoh. Yang pertama, massive hemorrhage, yaitu pendarahan hebat. Yang kedua, airway, yaitu saluran pernapasan. Yang ketiga, respiration, yaitu pernapasan. Yang keempat, ada circulation, yaitu sirkulasi. Yang kelima, head injury, yaitu cedera kepala. Halo, saya Dita Sagika. Di sini saya akan menjelaskan step terakhir, bagaimana sih caranya kalau korban yang kita temukan sudah kita cek respon tapi tidak ada responnya. Yang pertama itu kita harus mengkompresi dada atau compression, yaitu meletakkan tangan yang paling dominan di sepertiga sternum, lalu tangan satunya yaitu menggenggam yang seperti ini ya teman-teman. Nah, yang kedua yaitu membuka jalan napas atau membuka airway dengan cara tatil chinley. Nah, yang ketiga yaitu pemberian nafas buatan menggunakan aguben. RJP ini dilakukan selama 30/2, yaitu 1 siklus. Jika 1 siklus korban tersebut belum menunjukkan respon apapun, kita lakukan selama 2 siklus dan seterusnya. Nah, teman-teman, setelah kita sudah mempelajari hal-hal apa saja sih yang harus kita lakukan ketika kita bertemu dengan korban yang henti nafas dan henti jantung, jadi kita di sini akan mempraktikkan apa saja sih yang sudah kita lakukan dan pelajari dari sebelumnya. Jadi sampai sikat. Nah, teman-teman, di sini kita udah ada contoh korban ya. Kita sudah bertemu dengan korban yang hilang kesadaran dan henti nafas dan henti jantung. Nah, pertama kali yang harus kita lakukan yaitu memanggil pasien dengan nada yang kencang. Nah, kalau kita tidak mengetahui namanya, kita boleh menggunakan Pak atau Bu atau Kak. Pak. Nah, ketika kita panggil tidak ada respon, kita melakukan hal yang kedua. Selanjutnya kita merangsang nyeri dengan cara menekan ibu jari menggunakan bantuan pena. Nah, yang kedua yaitu menekan otot trapesius yang ada di bagian pundak. Nah, yang ketiga yaitu menekan sepertiga bagian alis seperti ini. Nah, selanjutnya diberikan dirangsang nyeri, pasien belum ada respon sama sekali, baru kita melakukan pemeriksaan tadi di karotis di bagian leher seperti ini ya teman-teman. Nah, kita menghindari pengecekan nadi di bagian sini karena takut persangka orang lain kita sedang mencekik korban tersebut. Nah, seperti ini. Lalu diraba tidak ada, lalu kita rasakan apakah ada nafas atau tidak, seperti yang dicontohkan oleh Sylvia. Ya, seperti itu ya teman-teman. Setelah kita raba nadi dan sudah tidak terasa dan pernafasan juga sudah tidak terasa, lalu selanjutnya kita mengidentifikasi pasien dengan cara MARCH. Nah, yang M-nya itu ada massive hemorrhagic atau pendarahan yang besar. Nah, kita lihat nih di pasien itu ada pendarahan yang hebat atau tidak. Kalau ada, kita seharusnya memberhentikan pendarahan tersebut terlebih dahulu. Nah, selanjutnya yaitu yang E, yaitu airway. Apakah di jalan nafas pasien tersebut apakah ada sumbatan atau tidak. Nah, yang kedua itu vibrating. Vibrating itu pernafasan pasien. Pernafasan pasien itu seperti apa kita kaji. Lalu
C atau circulation. Nah, circulation itu sirkulasi peredaran darah pasien itu lancar atau tidak, seperti ada pendarahan terbuka gitu. Nah, selanjutnya yaitu H atau head injury atau cedera di kepala. Nah, ketika kita sudah mengidentifikasi pasien adakah hal tersebut atau tidak, lalu kita melakukan 3A, yaitu aman diri, aman lingkungan, dan aman pasien. Nah, selanjutnya memanggil bantuan atau call for help. Yang pertama, kita melambai-lambaikan dengan ke arah orang sekitar. Yang kedua, kalau kita terjadi di area rumah sakit, kita melakukan atau menyalakan sistem kode dulu. Terus kalau misalnya memang kita lagi di jalan lalu kita tidak menemukan seseorang pun, kita boleh menelpon ke nomor 119 ke gawat daruratan Indonesia. Nah, selanjutnya baru kita melakukan RJP atau compression dada pasien. Setelah kita sudah melakukan 4 hal sebelum ini, sekarang kita melanjutkan tindakannya, yaitu compression dan bantuan pernafasan. Nah, untuk compression kita dilakukan di sepertiga tulang sternum dada pasien dan dilakukan sedalam 12 sampai 15 cm dan dilakukan sebanyak 100 kali per menit dengan siklus 30/2. Seperti ini teman-teman. Setelah 30 kali compression, kita melakukan bantuan pernafasan dengan memposisikan kepala pasien, yaitu head tilt chin lift, dan menaruh ambu bag atau valve mask bag-nya dan mengangkat chin pasien atau dagu pasien seperti ini, dan kita berikan sebanyak 2 kali. Nah, Kita sudah melakukan compression dan pemberian napas, tetapi pas korban tidak teraba nadinya, kita akan melakukan CPR 2 kali dengan 30/2. Tetapi ketika kita sudah meraba pasien nadinya sudah teraba, kita akan melakukan posisi pasien, yaitu recovery position. seperti gambar berikut ini. Nah, teman-teman pada tahu kan apa dan bagaimana hal yang harus kita lakukan ketika kita bertemu dengan orang yang henti jantung? Karena RJP ini bukan hanya sekedar teknik, tetapi kunci hidup dan mati. Sampai berjumpa di kesempatan lainnya.